Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Dalam kasus pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri Galang yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2020 tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Masing-masing berinisial M, 25 tahun, kemudian E, 34 tahun. Keduanya warga desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, serta B, berusia 27 tahun, warga desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa goni tempat membuang mayat korban, batu yang digunakan untuk alat pemberat, tali tambang, celana pramuka, nomor plat sepeda motor, serta kap sepeda motor milik korban. Sedangkan sepeda motor korban sudah dijual melalui online kepada pembeli dan kini penadahnya masih dalam pencarian. Keterangan pelaku M sebelum membunuh korban saat itu dirinya hendak pergi mengambil ubi. Namun di perjalanan menuju ladang ubi, dirinya berpapasan dengan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor. Saat itu pelaku sudah membawa goni serta tali tambang. Korban pun menawarkan tumpangan dan menuju arah Tanjung Morawa. Setibanya di sebuah jembatan, pelaku mengajak korban berhenti dengan alasan untuk buang air kecil. Saat korban duduk di atas batu di pinggir sungai, pelaku kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali tambang. Karena korban melawan, pelaku memukulkan batu di bagian kepala korban dan korban pun akhirnya meninggal. Kemudian pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam goni dan membuangnya ke dalam Sungai Merah yang berada di Desa Seimerah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Karena memang barang korban, kendaraan bermotor ada 2 jenis Jupiter, hilang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka M, ternyata yang bersangkutan motifnya adalah dendam, di mana korban selalu menyampaikan bahwa orang tua dan M di rumahnya sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang berbau narkoba, sehingga muncul rasa dendam. Dan pada kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 15 dari keterangan M, di mana tanggal 15 Agustus tersebut pada saat korban mengendarai sepeda motor melihat M sedang berjalan, kemudian si M ini diajak oleh korban untuk diberikan tumpangan. Namun karena sudah ada rasa dendam terhadap korban ini, kemudian tersangka M mengajak untuk mampir sebentar, beristirahat sebentar di aliran Sungai Seimerah tersebut, dan di sungai itulah tersangka dieksekusi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Beginilah rekaman CCTV saat tersangka WD 32 tahun dan temannya DSN 24 tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor di Masjid At-Thohiro, Jalan Gatot Subroto, Kisaran, Sumatera Utara. Dengan modus menyamar sebagai jamaah masjid, kedua pria warga gang keluarga Jalan Gatot Subroto, Kisaran, dan Desa Sipaku, area Kecamatan Simpang 4 Asahan ini berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dari parkiran masjid tersebut. Namun apes bagi kedua tersangka, berkat rekaman CCTV tersebut, polisi dengan cepat mengenali ciri-ciri dan mengendus keberadaan mereka. Keduanya langsung ditangkap Satuan Jatan Ras Polres Asahan dalam penyergapan yang dilakukan di 2 tempat terpisah. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kedua tersangka karena melakukan perlawanan saat disergap. Penangkapan kedua tersangka berawal informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk kedua tersangka.
Dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka sudah 5 kali melakukan aksi yang sama di sejumlah tempat di Asahan. Selain itu, kedua tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Kita dapat informasi bahwasanya tersangka yang terekam dalam CCTV pada saat kejadian curanmor itu di Masjid Al-Thohiroh yang berada di Jalan Gatot Subroto Kedeledan termonitor. Kemudian saya melakukan penyelidikan bersama dengan Kanit Tanras dan anggota. Tersangka bisa kami amankan. Namun karena dia melakukan perlawanan dan mengancam jiwa anggota, kemudian kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Ada berapa pelaku? Itu pelakunya ada 2 atas nama WD alias W yang beralamat juga di Jalan Gatot Subroto, Gang Keluarga. Yang kedua atas nama DS alias D, 20 tahun, yang beralamat di Jalan Sipaku Area Dusun 2, Kecamatan Sipaku, Simpang Kawat. Pengakuannya Bang, ini orangnya baru kali beraksi atau? Berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan terhadap para tersangka, tersangka 2 ini sudah melakukan lebih 1 kali, ini banyak 5 kali. Jadi dia melakukan 5 kali. Dan juga tersangka ini adalah residivis. Pernah masuk dalam kasus yang juga yang sama gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, kedua tersangka selanjutnya ditahan di Mapolres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Mantan Manajer Keuangan dan Benda Pos Matrai Kantor Pos Medan berinisial MMN ditangkap personil Polrestabes Medan di kediamannya di kawasan Kelambir 5 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyidik Satuan Reserse Kriminal menetapkan MMN sebagai tersangka kasus korupsi yang telah menyeret SHS, bawahannya tersangka MMN, yang sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara penyalahgunaan materai sebanyak 349.000 lembar pada akhir 2019 silam. SHS sendiri kini sedang menjalani masa hukuman 5 tahun penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan. MMN diduga bekerja sama dengan narapidana SHS atas penggelapan berkesinambungan sebanyak 349.000 lembar materai yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2 miliar lebih. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, MMN mengaku uang hasil kejahatan dihabiskan untuk bermain saham. Uang sisa hasil kejahatan sebesar 55 juta rupiah dan 25 gram emas yang masih disimpan tersangka disita penyidik sebagai barang bukti. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, MMN manajer keuangan dan PBM dijadikan tersangka karena tidak melakukan pengawasan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Manajer keuangan dan PBM, di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dari amar putusan tersebut, saudari SHS selain diputus 5 tahun penjara, kemudian kita diperintahkan untuk menindaklanjuti untuk saudara MMN selaku manajer keuangan dan BBM tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terhadap MMN, penyidik kepolisian mengenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto, pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV.
Inilah narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan petugas unit reskrim Polsek Setualang Raso. Pemeriksaan barang bukti narkoba tersebut disaksikan pihak keluarga dengan menghitung jumlah paket sabu dan barang bukti lainnya. Pelaku yang berinisial AS 24 tahun ditangkap petugas atas informasi warga. Pelaku sempat kabur dan mencoba membuang barang-barang bukti saat petugas melakukan penggerebekan di belakang rumahnya. Pelaku mengaku menjual narkoba kepada nelayan dan memperoleh keuntungan Rp5.000 per paketnya. Sabu itu sering kau jual sama siapa aja? Kawan-kawan. Kawan-kawan? Maksud kawan-kawan gimana? Sama nelayan ya? Iya. Sama nelayan. Upah berapaan kau itu? Satu apa? Per am itu untuk nelayan kau jual? 5.000 nyontung. Berapa? 5.000 nyontung. Wah, 5.000 untungnya. Pakai. Aku belum pakai. Udah dikasih-kasih orang itu baru. Rata-rata konsumennya nelayan semua ya? Iya. Sudah berapa lama kau jualan? Sebulan. Sebulan. Iya. Polisi masih terus mengembangkan jaringan pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat lebih dari 3 gram. Benar, di salah satu rumah ada sedang menyimpan masyarakat yang menyimpan narkoba di salah satu rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka yang sekarang kita amankan identitasnya M. Barang bukti sendiri komandan? Baik, barang bukti yang kita sita berat kotor 1,38 di 7 bungkus plastik klip, jumlahnya berat kotor 1,38 gram, berisi diduga jenis sabu, dan 1 bungkus plastik klip transparan diduga juga berisi sabu seberat kotor 2,9 gram, 1 buah pipet yang ujungnya diruncingi, 15 bungkus plastik klip kosong, 1 unit handphone dan 1 unit timbangan. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan narkoba Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Rasa sakit akibat luka tembak di kaki kini dirasakan SU alias Ubay dan ZA alias Pablo untuk berjalan saja. Untuk berjalan saja, keduanya terpaksa dibantu oleh petugas kepolisian sektor Medan Timur. Kedua pelaku yang merupakan pemain lama ini ditangkap polisi tidak jauh di kediaman mereka di Jalan Pasar 3 Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur pada Selasa kemarin. Keduanya diketahui melakukan pembobolan toko milik warga di Jalan Pasar 3 Kecamatan Medan Timur pada Sabtu 5 September 2020 lalu. Diketahui mereka sudah merencanakan aksi pencurian. Dengan menggunakan tangga, keduanya naik ke lantai 2 gedung dan merusak pintu belakang. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, para pelaku membobol rumah toko tersebut selama 2 hari berturut-turut. Aksi kejahatan keduanya tidak diketahui oleh penghuni rumah. Pencuriannya dilakukan pada malam hari dengan cara mencongkel rumah atau ruko atau berjualan, selanjutnya mengambil barang-barang keyboard serta dispenser serta pakaian. Sudah sering mereka beraksi? Dari yang data yang kita ada sudah 2 kali melakukan. Ada tersangka lain dalam kasus ini? Mereka melakukan berdua dengan inisial DA dan SU. Mereka merencanakan berdua saja. Keduanya ditembak kenapa, Bang? Lakukan perlawanan kepada petugas, maka kita lakukan tindakan tegas tuh.
Sementara itu, hasil kejahatan para pelaku digunakan untuk biaya hidup keluarga dan membeli narkoba. Satu orang pakai tali lah, Pak. Pakai tali, turunkan ke bawah. Iya. Nah, itu. Udah berapa kali, Bang? 2 kali sudah, Pak. Sama ini. Sama kan kita kan ngambil Tanggal 28. Ngambil ini sama keyboard. Ya. Yang tanggal 5 kalian ngambil pakaian. Iya, Berapa banyak pakaiannya? Kurang lebih 150 ada. nggak sampai, Pak. 40. 60 ya. Kurang lebih segitu lah, Pak. Nggak sampai 110 sampai, Pak. Ya, sekitar 60. Kurang lebih lah, Pak. Ya, salah, Pak. Sebagian ke rumah, Pak. Sebagian buat narkoba. Kelakuan, Pak. Kelakuan apa? Kelakuan apa? Kelakuanmu apa? Kami nggak tahu. Ya, kelakuan apa maksudnya? Apa itu? Nggak salah, Pak. Biasa apa? Hah? Narkoba ya. Narkoba. Dari tangan tersangka, barang bukti hasil kejahatan berupa keyboard, AC, dan pakaian disita petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Inilah APBD serta HK saat berada di kantor Lurah Kedai Ledang Kisaran Asahan. Ketiga pemuda tersebut terlihat sedang membuat surat perjanjian di hadapan petugas Babinsa Kodim 0208 Asahan, Babin Kamtibmas Polres Asahan, serta Lurah Kedai Ledang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketiganya diamankan warga karena sering membuat ulah di sekitar tempat tinggal mereka. Warga yang kesal langsung menangkap ketiga pemuda tersebut dan membawanya ke kantor Lurah Kedai Ledang. Setelah diinterogasi petugas, ketiganya mengakui perbuatannya melakukan pencurian ikan hias. Warga mengaku resah dan mencurigai bahwa ketiganya merupakan pelaku pencurian yang kerap terjadi di rumah mereka. Ini dinyatakan katanya maling ikan hias, tapi udah lama gitu. Iya. Kebetulan saya tadi pun lagi rapat, nggak di sini. Saya baru aja nyampe. Jadi mereka tiga ini diamankan di sini. Iya. Yang amankan warga membawa kemari atau orang yang dijemput warga dari rumah atau gimana? Pak Kepala Lingkungan tadi yang bawa kemari. Bersama warga ya, Bu? Iya. Informasinya mereka ini tadi baru ini melakukan apa gimana? Iya, baru ini, Pak. Ini warga sini juga orang tiga? Iya, warga sini, Pak. Warga lingkungan 5 sama warga lingkungan 4. Tapi katanya informasinya sudah sering meresahkan, Bu, orang ini di sini. Itulah, Pak, menurut pengakuannya, ya pengakuannya pula, Pak, ya. Baru kali ini. Ketahuan ya, Bu? Iya. Baru kali ini. Jadi mereka ini, Bu, membuat apa ini, Bu? Buat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus tadi ada sudah berjanji yang satu untuk tidak tinggal di sini lagi, yang satu tadi janji sama Pak Babin bahwasanya mereka tuh berjanji akan tetap melaksanakan sholat. Itu aja dari janjinya, Pak. Warga berharap dengan perjanjian tersebut membuat 3 pemuda menjadi lebih baik dan memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa ke depannya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Ketiga tersangka masing-masing JS warga Padang Bulan Labuhan Batu, WR dan ST, keduanya warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya kembali meringkus 3 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang kerap meresahkan masyarakat di 3 lokasi yang berbeda. Dari tangan para pengedar ini, petugas berhasil menyita sabu seberat 100,26 gram.
uang tunai, dan beberapa kwitansi transaksi penjualan narkotika. Pengungkapan peredaran narkoba ini dilakukan atas aduan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Labuhan Batu Selatan Perangi Narkoba. Jadi memang pada sore hari ini kita mengekspos 3 orang tersangka kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dan 3 orang tersebut diamankan di 3 TKP yang berbeda, ya, dengan barang bukti yang terbesar dari tersangka sama JS yaitu seberat 101,6 gram. Ya. Kemudian juga ada beberapa tersangka lainnya, termasuk kita juga temukan kwitansi, surat terima uang, surat terima barang dari tersangka pada orang lain. Ini yang terus kita lakukan pengembangan untuk memastikan bahwa kita akan melakukan tindakan terhadap orang yang masih bermain-main dengan narkotika, untuk memastikan bahwa wilayah Labuhan Batu Raya bebas dari narkotika. Demikian. Ketiga tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu dan dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Satuan Sektor Polsek Tanjung Balai Utara amankan AB 25 tahun, warga Jalan Abdi, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. AB bersama rekannya AF mendapat asimilasi keluar dari lapas kelas 2 Tanjung Balai, Sumatera Utara, melakukan pencurian televisi dan gitar dengan cara merusak dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Diduga pelaku AS ini alias S melakukan pencurian pembongkaran rumah dengan modus dengan cara masuk ke atas loteng, kemudian membongkar kain dinding rumah yang sudah lapuk. Lalu kemudian temannya yang inisial EG sudah kita identifikasi dan sekarang lagi kita kejar untuk melakukan penangkapan. Apa benar dua tersangka ini simulasi itu, Bang? Benar, ya. Untuk tersangka EG adalah pelaku pencurian yang sudah residivis yang sudah dilepas tahun 2019. Sedangkan untuk AS baru saja keluar dari lapas menjalani hukuman dalam kasus yang sama, yaitu pencurian. Pelaku akan dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman sedikitnya 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Terbongkarnya aksi kejahatan komplotan polisi Gedungan ini berawal dari laporan warga yang mengaku menjadi korban perampasan sepeda motor oleh para pelaku ke Polsek Sunggal. Dari hasil penyidikan, petugas Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil meringkus 8 anggota komplotan polisi Gadungan di Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti di antaranya seragam polisi, atribut, pistol rakitan beserta amunisi, borgol, dan identitas BNN. Kepada petugas, B yang merupakan pimpinan komplotan polisi Gadungan mengaku sudah berkali-kali melakukan aksi kejahatan. Dalam aksinya setelah komplotan berhasil merampas sepeda motor, komplotan tersebut kemudian meninggalkan korban di pinggir jalan. Selain merampas sepeda motor warga yang tidak memiliki dokumen kendaraan, komplotan ini juga memeras para pengedar narkoba yang mereka tangkap. Pimpinan komplotan polisi ini merekrut anggotanya dan menjanjikan mereka sebagai penyidik dengan biaya Rp700.000. Sementara senjata dan kartu BNN dibeli pelaku dengan harga Rp2,3 juta dari seseorang di Medan. Para komplotan ini juga menyediakan surat tugas bila ingin melakukan penangkapan atau penyergapan.
Kapolsek Medan Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengaku masih melakukan pengembangan dan memburu para pelaku lainnya yang tergabung dalam komplotan polisi Gadungan yang sudah meresahkan warga Kota Medan. Pasti kita lagi cross-check, katanya ada 4 orang juga komplotan yang diamankan di Polsek Percut. Pak, ada pengembangan nggak termasuk dari mana dia mendapatkan atribut yang disebut namanya? Ya, pasti akan kita kembangkan sampai ke di mana dia cetak ini. Nah, nanti kita kembangkan dengan BNN mana cetak ini, perlu kita lakukan juga sekedar untuk memperingatkan tukang cetaknya bahwa melakukan cetak ini nih kalau tidak atas permintaan dari resmi dari institusi itu sebuah pelanggaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Deni Lagustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.